Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai grafik yang berikutnya, yaitu grafik vektor. Seperti yang pernah saya bahas, di dalam multimedia gambar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gambar raster atau gambar bitmap dan gambar vektor. Bagi kalian yang belum menonton video tentang gambar raster atau masih ingin tahu lebih jauh mengenai apa itu gambar raster, silakan menonton video berikut ini. Berbeda dengan gambar raster, gambar vektor tidak dibuat dengan teknik rasterisasi, melainkan dibuat menggunakan model matematis. Andaikan kita mempunyai gambar segitiga hitam ini sebagai objek yang ingin kita simpan sebagai gambar vektor. Kalau di gambar raster, objek ini akan dimasukkan ke dalam frame dengan resolusi piksel tertentu. Kalau di gambar vektor, objek ini akan disimpan sebagai model matematis. Contoh modelnya seperti apa? Seperti ini. Jadi, pertama kita akan menentukan hubungan antar titik. Misalkan dari model ini, terlihat bahwa titik A berhubungan dengan titik B, dan titik A berhubungan dengan titik C. Sedangkan titik B juga berhubungan dengan titik C. Setelah menentukan hubungan antar titik, kemudian kita menentukan bentuk persamaan garis seperti apa yang menghubungkan kedua titik itu. Misalnya, untuk titik A dan B, dia menggunakan persamaan garis Y sama dengan X. Contoh model yang saya gunakan dalam gambar ini sebenarnya hanya penyederhanaan dari model matematis asli yang jauh lebih kompleks. Tujuannya agar kalian minimal memahami apa sih yang dimaksud dengan model matematis tersebut. Kalau model aslinya, dia bisa menggunakan garis, poligon, polyline, atau kurva-kurva seperti Bezier, atau dalam kasus tertentu menggunakan lingkaran atau elips. Warna dalam gambar vektor pun bisa disimpan menggunakan warna solid, yang umumnya mewakili satu warna saja, misalnya dalam kasus ini hitam. Atau dalam kasus lain, menggunakan persamaan warna gradient atau color gradient untuk warna-warna yang sifatnya gradasi. Karena pembuatannya menggunakan model matematis, maka gambar vektor tidak terpengaruh oleh resolusi. Sehingga jika gambar dibesarkan atau dikecilkan, maka kualitasnya tidak berubah. Nah, jika gambar vektor kita besarkan, maka sebenarnya kita hanya mengubah model yang ada di dalam gambar tersebut. Misalnya, kita perbesar 2 kali seperti ini. Tentunya, gambar tersebut masih ingat, titik A berhubungan dengan titik yang mana saja. Kita ketahui titik A berhubungan dengan titik B dan titik C. Selanjutnya, tinggal menghubungkan antara titik A dengan titik B menggunakan persamaan garis yang telah disimpan. Misalnya untuk titik A dan B, menggunakan Y sama dengan X. Untuk titik A dan C, menggunakan X sama dengan 0. Terakhir, untuk titik B dan C, menggunakan Y sama dengan min X plus 4. Terakhir, tinggal memberikan warna pada gambar tersebut. Karena gambar seperti dibuat ulang, itulah sebabnya mengapa gambar vektor tidak pernah pecah. Atau dengan kata lain, itulah sebabnya mengapa gambar vektor tidak tergantung pada resolusi. Walaupun sepertinya gambar vektor memiliki keuntungan dibandingkan gambar raster, namun gambar vektor memiliki 3 kelemahan. Yang pertama, jika model matematis yang digunakan untuk membuat gambar vektor merupakan model yang rumit atau kompleks, maka waktu loading gambar bisa menjadi lama, dan memori yang dibutuhkan juga bisa menjadi besar. Yang kedua, gambar vektor tidak cocok digunakan untuk gambar-gambar yang bersifat fotorealistis. Kali ini, kita akan menggunakan gambar natural atau disebut juga fotorealistis seperti bunga ini untuk diubah menjadi gambar vektor. Bagaimana kira-kira model matematis yang terbentuk?
bentuknya akan seperti ini. Jelas terlihat sekali gambar ini akan sangat kompleks sekali jika dimodelkan menggunakan model matematis. Mungkin kalian bertanya, mengapa modelnya bisa serumit itu? Karena gambar natural atau fotorealistis biasanya memiliki banyak gradasi, yang tentunya memaksa adanya pemodelan tambahan agar bisa memodelkan gradasi tersebut. Kelemahan yang ketiga, ekstensi file gambar vektor belum tentu bisa dibuka oleh banyak komputer atau banyak aplikasi. Sehingga terkadang hal ini memaksa artis untuk mengubah gambar vektor menjadi gambar raster. Ketika gambar vektor diubah menjadi gambar raster, maka efek resolusi menjadi muncul. Dan gambar raster sulit untuk diubah kembali menjadi gambar vektor. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait gambar vektor. Manakah yang lebih baik antara gambar raster dengan gambar vektor? Tentunya hal ini bergantung pada situasi dan skenario. Maka bijaklah dalam memilih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.